hipnotis itu sama saja. Juga ada khodamnya, ada jinnya. Iya. Seharusnya kalau memang itu sugesti, tidak ada jinnya, harusnya kita dengan belajar dari buku, nonton di YouTube, kita praktekkan sama orang, kita tepuk bahunya, bisa kita minta dompetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang dunia persetanan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah manusia. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut dengan hantu, melihat hantu takut. Jadi sebetulnya itu dia cuma takut ketika lihat. Padahal setan itu bisa mengalir dalam darah tanpa disadari. Dia nggak takut ya kalau pas lagi ngalir dalam darah. Tapi kalau dinampain betul takut dia kan. Ya, jadi sebetulnya nggak ada orang yang bisa melihat setan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu melihat manusia. Sebagaimana sebaliknya manusia nggak bisa lihat setan. Jadi kalau misalnya ada orang lihat setan nggak mungkin, nggak akan bisa. Karena apa? Karena arti jin sendiri itu diambil dari asal kata jannah. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam sudah gelap ya kan, tertutupin. Maka artinya tutupi dia gelap. Kemudian kalau bahasa Arab yang lain itu janin. Janin itu bayi yang dalam kandungan. Kenapa disebut janin? Apa coba? Karena nggak nampak. Karena tertutupin, masih nggak kelihatan dia. Iya. Ya jin pun gitu, asal katanya kan sama-sama jannah kan. Kemudian kalau orang gila, sebutnya apa bahasa Arabnya? Orang gila. Majnun. Iya, majnun. Ya, majnun. Majnun apa yang ditutupin? Akalnya. Akalnya, emang nggak waras ya kan? Iya. Jadi jin itu makhluk yang tertutupin, nggak kelihatan. Jadi dari asal katanya saja sesuatu yang nggak terlihat kan. Jadi nggak mungkin orang bisa melihat jin. Kalau fenomena sekarang ini kan banyak kali kayak acara-acara orang yang bisa ngegambar jin lah gitu ya kan, atau melihat jin gitu. Apa maksudnya? Apa memang benar kalau jin tuh bisa dilihat gitu dengan kasat mata gitu? Iya. Nah kita katakan saja kalau memang bisa. Pertanyaannya, setan yang dilihat itu dalam wujud asli atau bukan? Setan yang dilihat. Terus kalau dia bilang, iya aku nengoknya wujudnya asli. Terus pertanyaannya kalau memang asli, kenapa setan bisa berubah-ubah wujudnya? Misalnya ini ada orang dinampain sosok makhluk yang cantik. Dekat-dekat lama-lama berubah menjadi menyeramkan. Kalau memang asli kenapa bisa berubah? Terus dia bilang gini, ya yang penting kan aku nengok memang itu setan asli. Ya oke, kalau memang itu setan asli, kenapa kalau memang itu setan asli, kenapa ada setan yang muncul di dua tempat yang berbeda di jam yang sama? Kenapa seperti itu? Berarti yang mana yang asli? Jadi dulu di kampung saya itu kan, di kampung tetangga, ada di sana orang yang meninggal karena kecelakaan. Nah pas besok malamnya, pas maghrib, orang di kampung aku itu ada yang dinampain orang yang tadi kecelakaan, hantunya lah ibaratnya itu kan. Iya. Dinampain. Habis itu dia cerita sama orang lain. Pas cerita, rupanya bukan cuma dia aja yang dinampain. Rupanya di kampung sana pun juga dinampain, bukan hanya satu orang. Pas maghrib. Nah pertanyaannya itu, setan yang asli yang mana? Yang ada di kampung sebelah apa yang di kampung tempat saya itu? Nah itu kan? Iya betul. Mana yang asli? Kalau emang asli ya, kenapa dia bisa berada di dua tempat yang berbeda di jam yang sama? Nah itu dia. Jadi sebenarnya gini, kalau ada orang yang kata Imam Al-Ghazali, tidak ada orang yang bisa melihat malaikat ataupun jin kecuali melihatnya dengan nur nubuwah, melihatnya itu dengan nur kenabian.
berarti orang itu kasyaf. Dan yang sudah pasti dia adalah walinya Allah kan, karena melihatnya dengan nur kenabian. Jadi kalau misalnya adalah orang yang bisa melihat setan, sebetulnya dia bukan melihat, hanya seakan-akan aja, bukan melihat yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika orang itu melihat setan, misalnya ada di pohon ya kan, ada nampak setan di atas pohon, maka sebetulnya setannya nggak di situ dia, tapi setan itu ada di pembuluh darah yang ada di matanya, di sini setannya. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika seseorang itu berada di tempat yang menyeramkan, tempat yang angker kan. Biasanya sebelum dia melihat setan, yang terjadi adalah bulu kuduknya merinding. Kalau memang setannya ada di pohon sana, kenapa yang merinding di sini? Dan ternyata setan itu sudah mengalir di dalam darah anak Adam, kata Nabi kan. Nah itu sudah ada di bagian pundak sini, sudah mengalir di pundak sini. Dan nanti ketika dari pundak ini berjalan dia melalui aliran darah menuju ke mata, barulah dia bisa melihat setan. Nah itulah yang terjadi. Jadi ini pengalaman nih. Waktu dulu saya ngajar di adalah pesantren di daerah wilayah Berandan sana. Jadi saya ada orang yang nggak suka dengan pesantren. Jadi dikirimi santet lah. Santri perempuan ada yang kesurupan. Hanya beberapa orang lah, mungkin yang terlemah lah ya kan, yang kesurupan. Nah bagian santri putra yang tempat saya ngajar itu nggak ada yang kesurupan, cuman ada santri laki-laki masih anak-anak ya kan. Dia pas waktu mau kamar mandi dinampakin sesosok kuntilanak di pohon rambutan, dinampakin. Nah pas dinampakin lah adalah dia teriak kan, takutan jumpai kawan-kawannya. Semuanya ngumpul jumpain saya. Ya karena namanya kita gurunya, ya kita lah yang sok pahlawan. Padahal buat juga udah merinding juga kan. Nah habis itu kami ngumpul, kami ke teras masjid. Kami nengok ke arah kamar mandi apalah pesantren kan. Kami pandang sana, terus saya bacain itu, pakai baca segala macam ya kan. Ada amalan yang kita punya kita baca. Pas dibacain tuh merinding itu, kepala itu macam apa? Kayak saya kayak segede gaban gitu kepalanya. Jadi, nah itu dia. Kalau memang setan itu ada di sana, di dekat kamar mandi, di pohon tadi, kenapa yang merinding di sini? Berarti sudah ada di sini dia. Sudah ada di sini, merinding dia. Macam menciptakan ilusi gitu. Iya, jadi kayak merinding itulah di sini. Sudah ada di sini, sudah mengalir dalam darah manusia, makanya merinding. Apa selain bisa lihat setan kan banyak juga tuh kayak orang bisa kayak dibikin kemasukan setan, habis itu setannya ditanyain gitu ya kan. Iya. Ada dulu nanyain setan lah ya. Iya. Pertanyaannya memang bisa nggak gitu? Iya. Jadi gini, apa benar ada orang yang bisa kerasukan setan? Ya memang faktanya ada orang yang kerasukan setan ya. Jadi kenapa ada orang yang kerasukan setan? Itu tadi, setan mengalir dalam darah anak Adam. Ketika dia mencapai mata, orang itu bisa melihat setan. Ada di pembuluh darah di mata. Ketika sampai di otak manusia, barulah dia bisa dikendalikan. Dia beralih. Ya, dikendalikan. Baru bisa dikendalikan. Nah, biasanya ketika orang kesurupan ataupun dikirim santet, sebelum dia kemasukan itu pundaknya juga ada yang merinding. Tapi kalau itu bukan hanya merinding, tapi plus panas, karena itu jinnya jin jahat, jin untuk memang khusus untuk santet, dia panas dia. Beda sama kalau nengok hantu kan cuma merinding kan, merinding aja. Kok ini panas, ada plus panasnya. Nah ketika dia kemasukan, maka si otak tadi, otak manusia tadi dikendalikan oleh setan, bukan tadi orang itu yang mengendalikan. Nah, maka dikendalikan oleh setan, sudah mengalir dalam darah yang ada di bagian otak. Nah, di situ ya. Sudah dikendalikan setan dia. Jadi makanya kalau ada orang kemasukan, ada praktisi bukam, hijamah kan sunnah Nabi. Mereka mempraktikkan ketika ada orang kesurupan itu kenapa yang dibekam sini. Orang kena setan, kena sihir itu salah satu metode. Iya, karena apa?
Ya karena emang setan mengalir dalam darah manusia. Iya. Sudah ada di sini, tinggal dibekam saja. Nah, bekam itu kan sunnah Nabi kan. Nah, ada hikmahnya di situ dia dibekam tadi. Kemudian juga saya pernah juga melihat ada orang yang berusaha mengeluarkan jin ya kan dari orang yang kesurupan. Yang kena gangguan lah. Itu jempol kakinya dipejet. Iya. Ya kan? Pernah lihat? Ya benar-benar. Nah, pertanyaannya kenapa jempol kaki itu dipencet? Dipijit lah ya kayak refleks itu kan. Iya. Kenapa? Jempol kaki itu nyalunya, sambungannya, sarafnya itu kalau dipencet bisa ngobati sakit kepala. Iya. Jadi minimal paling tidak bisa mengganggu kerja setan di otak manusia. Makanya tadi itu, makanya kalau apa orang masukkan setan, jempol nih pencet. Nah, Iya. pasti ngamuk-ngamuk. Iya. Apa ya tadi kan? Jinnya Ada tadi. yang kadang-kadang diginiin aja, Iya. dibacain tuh. Iya. Diginiin aja. Tapi kalau pun tanpa dibacain pun, ini tanpa baca ya, dipencet pun dia udah mengamuk dia. Karena nyambung. Iya nyambung tuh secara apanya kan. Kalau direfleksi nyambung dia. Kenapa kalau dekat makhluk gaib gitu pundak duluan yang merinding? Ya. Kenapa pundak duluan yang merinding ketika dekat dengan makhluk gaib? Karena memang pundak itu adalah sentralnya. Ibaratnya kalau jalan itu, jalan darah manusia, itu ibaratnya kayak apa? Persimpangan jalan. Iya. Jadi pundak itu adalah persimpangan jalan pembuluh darah manusia. Jadi kalau setan bisa menembus pundak, maka dia ngarahnya gampang. Tinggal ngarah ke tangan, ngarah ke kaki, ke anggota badan, tinggal ngarah ke kepala. Makanya kalau ada orang kemasukan setan, biasanya yang tadi yang meruqyah tadi, ataupun orang yang mau ngobati gitu, dia bisa mengambil di tempat yang terganggu, misalnya tangan ataupun kaki, ataupun bisa ngambil dari bagian pundak, diambilnya. Iya. Tadi dengan meruqyah tadi kan, Iya. karena itu sentralnya, pusatnya. Jadi itu kayak berat tadi lah kayak persimpangan jalan tadi. Dan, Apa ya jadinya kalau ruqyah gitu ngerti apa istilahnya ilmu saraf tuh banyak gunanya ya. Bang? iya, pembuluh darah manusia lah. Iya. Nggak perlu apa istilahnya bahasannya nggak perlu berat-berat lah. Iya. Lalu kalau misalnya ada 3 orang di jalan sama, habis itu ada suara kuntilanak. Yang dengar cuma 1 orang aja, 2 orang tuh enggak gitu. Iya. Ini memang yang sering terdengar. Kenapa kalau dengar suara kuntilanak, suara hantu, kenapa hanya sebagian aja, nggak semua? Itu dikarenakan setan itu hanya masuk sama orang yang tadi dengar tadi. Sudah ada di pembuluh darah yang ada di telinga. Makanya cuma dia aja yang dengar. Kawannya nggak dengar, cuma dia. Iya. Karena kalau emang sumber suara itu nyata, asli, misalnya di sana ada sumber suara, memang di sana ada, kayak suara burung kan. Iya. Kenapa kok cuman 1 orang aja yang dengar? Pasti semua dengar kalau emang suara itu nyata asli. Itulah sebabnya kenapa ketika ada orang mendengar suara hantu cuma ada beberapa saja yang dengar. Karena cuma dia aja yang setan ada masuk di gendang telinganya, di pembuluh darah ada di telinga kan. Iya. Itu sama juga kayak misalnya kenapa kita sering dengar ada orang yang dinampakin hantu kok cuma sebagian aja. Kenapa nggak semua? Iya. Ya itu sama, karena hanya sebagian aja yang setan masuk di pembuluh darah orang tadi. Iya. Nah, makanya hanya sebagian aja. Kayaknya kalau bahas topik soal jin nih ayat tadi aja udah jadi modal ya. Ya, makanya modelnya kita pahami setan itu kata Nabi mengalir dalam darah anak Adam. Udah di situ dia. Ya itu udah Jadi udah kunci lagi. kunci. Nabi udah tahu itu. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau mau cari orang kemasukan pun dengan bekam insya Allah bisa. Ya. Iya. Karena memang dia di dalam darah manusia. Ada lagi bang. Kan biasanya kalau biasanya lah kebanyakan ya ngakunya bisa ngelihat. Ini ada pula lagi yang ngaku bisa bersentuhan juga. Sedangkan kita tahu yang namanya jin setan itu kan makhluk halus. Namanya halus ya makhluk Iya. bisa, kan. Dia bukan hanya bisa melihat tapi bisa disentuh ya. Bersentuhan juga gimana? Nanti buat konten itu nggak? Itu banyak kontennya itu. Hah? Banyak konten. Bahkan iya setannya bahkan kena prank dia. Nah, setannya yang dikerjain. Bukan manusia yang dikerjain setan. Terbalik. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang aku bisa menyentuh kok, bukan hanya melihat tapi ku sentuh.
maka harus diperinci. Manusia diciptakan dari apa? Apa Dari tanah. padat, Setan dari api. api. Nah, manusia yang diciptakan dari tanah, segala macam makanan yang dimakan manusia itu sumbernya dari mana tumbuhnya? Tanah. Dari tanah. Hewan-hewan pun yang dimakan manusia itu juga memakan tanam-tanaman, ya kan? Iya. Tumbuhnya dari tanah. Iya. Nah, sumber gizi manusia tadi diproses di dalam tubuh akhirnya adalah nutfah, air mani kan? Iya. Setelah ditumpahkan terjadi pembuahan menjadi alaqah, segumpal darah, Hmm. menjadi mudghah, segumpal daging. Akhirnya jadilah manusia, ya kan? Iya. Nah, proses terjadinya manusia, terciptanya manusia itu kan dari seripati tanah. Iya. Dari segala macam prosesnya, dari mulai tanah, tumbuhan, daging-daging, ya kan? Iya. Yang dimakan manusia, kemudian sampai jadi manusia, semuanya itu jenis benda apa? Benda padat, ya kan? Benda padat kan? Oh ya, padat. Nah, bisa kita rasa ada beratnya, ada apanya kan? Nah, sekarang kita bahas tentang asal terciptanya setan. Dari apa? Dari api. Api. Api ini apa ini api? Api ini benda padat, bukan kan? Kalau dibilang benda cair nggak mungkin juga, karena benda cair itu ada volumenya. Iya, memang. Kalau api kan nggak ada volumenya, nggak jelas dia. Kan? Kalau dibilang api itu benda gas, nggak juga, karena gas itu sifatnya memenuhi ruang kayak udara. Nggak bisa misalnya di sini ada udara, di sini nggak bisa. Semua dipenuhi dengan Udara. dengan udara, itu sifat gas. Lah kalau api kan di sini aja cukup, di sini aja, nggak langsung semua dipenuhi ruangannya dengan api kan. Iya. Dia bisa kecil, bisa besar sesuai dengan bahan bakar yang ada. Karena api itu hanya butuh sumber panas, bahan bakar tadi, entah itu kayu, entah segala macam yang bisa dibakar dia, sama ada oksigen. Nah, kalau di ilmu fisika itu, kalau ilmuwan bilang itu sebetulnya api itu agak mirip dengan yang keempat, unsur yang keempat, yakni plasma. Karena ada empat kan, dia benda padat, benda cair, benda gas, sama yang keempat, unsur yang keempat plasma. Agak mirip dia ke plasma, berarti dia kan halus dia kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan aku bisa menyentuh setan misalnya, Iya. benda padat, kayak mana cara merasakan benda yang ya, sedangkan angin aja yang masih gas aja, Gimana nyentuhnya? nah hanya ada rasa lah ya, ada rasa gitu. Apalagi benda yang seperti plasma, api, memang dia nggak ada, kok diginikan nggak terasa, cuman panasnya ada ya kan, panasnya ada. Iya. Nah, tapi kayak mana cara dia menyentuh makhluk setan? Apakah dia berubah menjadi benda padat? Bisa? Ya nggak bisa kan? Namanya dia diciptakan dari benda, dari api kan? Iya. Kalau manusia dari tanah langsung ke jadi manusia, semuanya padat. Nah, kalau setan dari api sudah pasti, tentunya dia sifatnya seperti api tadi. Iyalah. Sama-sama yang sesuatu yang nggak bisa disentuh kan? Iya. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa menyentuh, agak aneh aja dia jawab gitu kan. Iya. Ya. Apalagi kan, kalaupun dia apa ya, kalau misalnya kuntilanaknya dipegang, itu kan tetap aja ilusi juga ya, bukan asli gitu. Iya, iya, iya. Ada juga kan Bang, kalau di TV gitu, kalau di film apa jin tuh atau setan lah gitu Bang. Dia ada yang bisa terbang ya kan. Ada yang kadang-kadang ada juga yang bisa jalan-jalan kayak layaknya manusia ya. Itu kakinya ngambang gitu ya. Iya, ada yang ngambang, ada yang jalan gitu. Tapi lebih banyak yang ngambang sih. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, kita sering dengar ada orang yang bilang kalau setan itu kakinya nggak bisa menapak bumi, ya kan? Nggak bisa menyentuh katanya. Iya. Kalau apa sebabnya? Kenapa nggak bisa menyentuh? Ini kan sering kita dengerin. Iya. Kalau kita dengar itu orang bilang karena ruhnya nggak diterima bumi. Nah itu dia. Kalau ada orang mengatakan setan nggak bisa menyentuh tanah karena nggak diterima bumi, itu harus kita bahas lagi. Ruh orang yang meninggal itu apa bisa menjadi setan? Ruh orang yang meninggal
nggak diterima bumi langsung jadi setan, kan nggak bisa kan? Enggak lah. Ruh dan setan beda. Ruh itu ada di dalam jasad manusia. Iya, beda. Ruh itu bagian dari manusia. Masa bisa ruh manusia ketika meninggal langsung jadi setan, gentayangan, terus nggak bisa menampak bumi? Ini aneh dia kan? Iya. Terus kalau misalnya ruh itu gentayangan, tuh orang yang meninggal dunia gentayangan, terus yang disiksa di kubur siapa? Iya. Yang menerima azab, ataupun kalau dia dapat nikmat kubur, dia diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Siapa yang menikmatinya? Kalau bukan ruh. Iya. Kalau jasad sudah nggak bisa merasakan apa-apa, ya kan? Iya, namanya udah Nah, mati. Yang merasakan itu ruh. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ruh gentayangan, karena itu manusia yang nggak diterima, mungkin karena dia orang kecelakaan, ataupun kalau misalnya Bahasa lain. ada pocong, itu kan hantu pocong itu talinya nggak dilepas jadi pocong manusia. Itu manusia katanya itu jadi pocong itu. Terus ada Arwah penasaran. ya penasaran itu. Pokoknya penasaran. arwah gentayangan. Tidak akan mungkin ruh manusia menjadi jin. Jin diciptakan dari api. Kalau ruh apa? Enggak. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang Ruh. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu ya urusan Allah Taala. Nah, jadi nggak mungkin ruh jadi hantu. Nah, itu jadi pertanyaan yang aneh itu ya kan. Nah itu dia. Jadi kenapa penyebabnya setan itu nggak menampak ke bumi? Karena adalah teknologi CGI setan nggak secanggih film Marvel, film-film apa Hollywood tuh kan. Orang itu canggih CGI-nya. Kayak film Hulk nampak ke bumi. Nah, jelas dia kan. Nah, itu jelas. Karena CGI-nya canggih. Kalau setan nggak secanggih itu. Makanya kalau orang yang melihat setan, ya namanya ada di pelupuk mata. Iya. Ada di pembuluh mata. Itu kan nggak bisa menampak dia. Ya, lain cerita kalau kayak film-film itu teknologi canggih bisa. Asli kayak menampak dia. Ya kan? Kalau ini setan nggak secanggih itu teknologinya. Nah, itu dia. Mungkin ini pertanyaannya agak klasik ya Bang ya. Kenapa setan nampaknya di malam hari? Ya. Kayak orang dinampakin kuntilanak, nampakin genderuwo. Apalagi kalau lewat kuburan malam-malam ya. Malam Jumat Kliwon Iya. pula ya. Kok malam-malam? Kenapa malam? Apa karena itu setan takut sama siang? Misalnya ini siang ada matahari, setan takut gitu kan. Takut misalnya kayak yang di film-film setan tuh kalau nampak matahari terbakar ya gitu kan. Iya. Kalau memang setan itu takut sama matahari, takut terbakar, siang nggak berani nampak, kenapa ada setan yang bisa mengganggu manusia di siang hari? Ada orang kesurupan. Iya. Harusnya kalau memang setan itu takut dengan matahari, udah yang kesurupan dijemur aja di siang, terik kan, pasti hilang setannya. Nah, itu nggak betul, ya kan? Kalau bisa melihat setan di malam hari karena setan nggak muncul di siang hari karena takut sama matahari, nggak betul. Jadi kenapa setan itu muncul hanya di malam hari? Ya nggak tahu, entah ada yang orang dengar bisa melihat di siang hari, nggak tahu lah. Tapi yang sering kita dengar orang melihat di malam hari. Itu dikarenakan kamuflase setan itu lebih sempurna, nampak di pembuluh mata itu lebih sempurna ketika di malam hari, dia lebih sempurna dia. Namanya gelap. Iya. Ya kan? Pasti dia malam nampaknya. Sedangkan malam aja pun kalau orang dinampai setan pasti di tempat yang gelap, tempat yang sunyi, yang gelap, yang nggak ada lampu. Iya. Ya kan? Iya betul. Ada tuh banyak orang kayak di jalan raya lagi yang gitu, terang benderang gitu, ada lampu sorotnya, lampu tembaknya gitu. Jarang. Terus kayak entah macam di mall malam-malam gitu nampak setan. Nggak berani ya. Setan nampak di siang hari kayak setan yang ditelanjangi dia. Ya namanya siang hari kan. Dia ketahuan nipunya. Di pembuluh darah mata itu kalau dia siang hari nampak ketahuan nipunya. Namanya bayang-bayang dia. Nggak jelas, makanya di malam hari dia. Wujud setan itu macam apa sih Bang? Wujud aslinya gitu. Bentuk aslinya. Nah, sebelum kita cerita tentang bentuk asli setan, kalau di Indonesia setan apa yang ada? Kayak pocong ya kan, kuntilanak, genderuwo, kuyang. Nah, itu dia. Kuyang ya. Ya. Kalau di Cina kayak yang film-film vampir itu kan, yang tangannya gini-gini dia. Iya. Kalau misalnya di Eropa sana misalnya kayak nengok film apa? Film Dracula dengan pakai jas rapi. Frankenstein. Nah, itu dia. Apakah itu wujud setan? Kenapa kok setan beda negara, beda bentuk? Nah, itu dia. Nah, kita tengok sendiri kalau di Indonesia, kenapa setan itu bentuknya kayak pocong? Kenapa? Karena
itulah bentuk orang yang meninggal dunia. Orang kok tengok orang yang meninggal dunia dibungkus kain kafan kan takut. Iya, iya. Nah itulah setan bentuknya seperti itu, wujudnya menampakkan diri seperti itu dia. Sesuai dengan kebudayaan. Ya, karena di Indonesia kan Islam kan mayoritas kan, makanya munculnya seperti itu dia. Nah itu dia. Iya. Kalau misalnya kayak di Cina sana, kayak yang film vampir itu yang gini itu kan dengan pakaian adat Cina kan, Iya, iya. pakaian adat Cina, baju yang adat Cina, itu apa? Yang orang Cina yang meninggal dunia kan dimasukkan peti kan kayak gitu Iya. pakaiannya. Terus misalnya kayak di Eropa dengan pakai jas rapi, Iya. lah itu kan pakaian orang yang meninggal dunia. Biasa. Pakai jas rapi masukkan. Mungkin kalau orang Cina ataupun di luar negeri sana nggak kenal sama setan yang bentuknya kayak pocong, ya kan? Iya. Itu kan setan Indonesia itu. Apaan tuh? Iya, itu setan Indonesia. Jadi setan itu nggak menampakkan wujud aslinya. Iya. Ya. Yang namanya juga api ya. Iya. Api ini bisa juga kayak mana bentuknya itu. Kemudian ini sedikit ya kita tambahan tentang masalah nguap. Saya ini pengalaman kalau saya ngajar ini nggak tua nggak muda, kalau dia jadi baca Quran, dia jadi ngaji, bawaannya ngantuk aja. Apa Nguap. malam? Iya kan? Bawaannya nguap. Nah, karena Nabi bahwasanya al-utas minallah wa tasa'ub minasyaiton. Yang namanya bersin itu dari Allah. Kalau misalnya menguap itu dari setan. Maka kata Nabi kalau misalnya ada orang yang nguap, maka tangannya diletakkan di mulut, tutup. Nah, kalau sempat orang tadi bilang nguap, gitu, maka setan tertawa Diketawain. dari dalamnya. Nah, yadhaku min jaufihi, di sini hadisnya. Ketawa di setannya di dalam diri orang itu. Berarti setan sudah ada di situ ya. Iya. Nah, biasanya kalau saya pun sendiri pas lagi ngaji, memang kadang suka bawaannya mau nguap itu. Iya. Makanya saya tahan itu sebisa mungkin, ya. Tapi insya Allah kalau misalnya saya bisa tahan itu, biasanya bisa nahan ngantuk. Tapi kalau misalnya sempat nguap, nggak tertahankan lagi, biasanya semakin berat baca Qurannya itu. Nah, berarti tandanya dengan menguap tadi setan masuk menggoda, terutama kalau orang yang baca Quran. Biasanya itu ya, entah kalau orang lainnya. Iya. Tapi biasanya kalau saya ngajar ngaji itu biasanya bawaannya kadang ada yang suka nguap ya kan. Saya pun juga nih. Ya, entah kalau main game ya, kalau nonton mungkin lain cerita ya. Iya. Kalau ngaji itu bawaannya kadang mau ngantuk aja. Makanya kalau orang ngantuk itu biasanya ini suka dipijit. Kalau saya sendiri ya, kalau saya udah ngantuk itu saya tahu, karena kan kita kan tahu kalau setan itu kan mengalir di dalam darah manusia. Itu sini bawahnya enak aja tuh. Kayak ngantuk-ngantuk enak gitu sama sini. Jadi saya pijit tuh, pijit kuat sini, pijit kuat. Sama sini bagian belakang ini pijit kuat. Lumayan untuk sementara waktu. Iya. Nah, tapi itu sementara waktu ya. Iya. Itu lumayan untuk bisa menghilangkan ngantuk. Ya karena kita tahu setannya di situ sebetulnya. Ya, kita pijit aja di situ. Kemudian untuk pembahasan terakhir ya, ada pesulap yang nggak percaya. Pesulap siapa saya nggak tahu lah. Ada pesulap yang nggak percaya bahwasanya santet dan pelet itu ada. Dia bilang semua itu kan cuma sugesti, ya kan? Jadi nggak ada. Jadi sebetulnya santet dan pelet itu ada. Kalau kita bilang nggak ada, nggak mungkin, karena banyak orang yang merasakan akibat dari santet, ya kan? Nggak mungkin nggak ada. Itu ada santet. Jadi itu bukan sugesti, bukan. Tapi memang ada santet. Dan memang ada khodamnya. Khodam itu kan bahasa Arab artinya pendamping ya, pembantu. Ya pembantu makhluk yang gaib. Apa? Ada malaikat, ada setan. Ya kan nggak mungkin malaikat, ya kan? Pastinya setan kan? Jadi itu pasti ada khodamnya. Jadi kalau ada orang kena santet itu memang ada jinnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya nanti untuk yang akan datang, kalau misalnya kita bahas lagi tentang pembahasan masalah hipnotis. Jadi menurut saya itu hipnotis itu sama saja. Juga ada khodamnya, ada jinnya. Juga ada jinnya. Kalau kita bilang itu cuma sugesti, gampang kali. Seharusnya kalau memang itu sugesti, tidak ada jinnya, harusnya kita dengan belajar dari buku, nonton di YouTube, kita praktekkan sama orang, kita tepuk bahunya,
bisa kita minta dompetnya. Iya. Ya kan? Iya. Karena kenyataannya banyak orang yang resah masyarakat ya kan. Iya. Uangnya hilang, dompetnya, HP-nya hilang semua. Pernah juga Ya kan? sih, ya. Hilang, ditepuk orang cuma modal tepuk aja, tepuk gitu. Langsung semuanya dikasih. Iya. Kalau emang cuma modal cuma tepuk aja sama ngomong-ngomong sugesti, ngomong-ngomong dengan bahasa-bahasa tukang sulap, bahasa-bahasa hipnotis, ya aku rasa semua orang bisa. Ya, Tapi kenyataannya enggak kan? enggak. Dan hipnotis itu harus dari gurunya, harus belajar langsung sama ahlinya. Dan ketika seorang itu belajar kepada ahlinya, itulah proses transfer khodam jin. Itu proses transfernya. Jadi kalau misalnya mengatakan santet itu nggak pakai jin dan santet itu nggak ada, santet itu ada. Nggak bener juga. Nah, kalau bilang hipnotis juga itu sugesti, hipnotis itu menggunakan jin. Kalau cuma hanya modal tepuk aja orang bisa hilang ingatan, Iya. bisa nurut, ya kan? Iyalah. Gampang kali kan? Dan semua itu pasti ada makhluk yang tak nampaknya. Iyalah. Dan untuk lebih jelas lagi nanti kita akan bahas masalah hipnotis. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas pembuktian kalau hipnotis itu memang ada jinnya. Jadi mungkin juga demikian ya, nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.